hidrolik, bagaimana cara kerjanya, komponen apa saja yang ada di dalamnya, dan bagaimana komponen itu berfungsi semestinya. Nah, yang kedua juga sebagai pemenuhan tugas mata kuliah media pembelajaran di semester 4 ini. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang apa sih fungsi sebenarnya power steering itu. Nah, fungsinya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi seorang pengemudi untuk mengendalikan sebuah kendaraannya, yaitu dengan memanfaatkan tenaga dari motor listrik atau pompa hidrolik yang bekerja di dalam sistemnya. Nah, di situ juga bisa membantu dalam meringankan beban saat memutar roda kemudi pada sebuah kendaraan tersebut. Teknologi ini memungkinkan perputaran roda, pergerakan arahnya itu bisa lebih ringan dan lebih responsif sehingga lebih nyaman untuk dikendarai, dan juga meningkatkan stabilitas dan kenyamanan serta keselamatan dalam berkendara. Teman-teman, jadi setelah tadi ada sedikit penjelasan tentang apa itu power steering, penjelasannya apa. Sekarang giliran saya untuk menjelaskan komponen-komponen apa saja yang di power steering serta fungsinya. Itu sangat penting ya, kita ketahui agar kita saat memahami seterusnya nanti bisa lebih mudah. Nah, untuk yang pertama yang saya jelaskan di sini fungsi dari reservoir tank sendiri. Ini memiliki peran penting dalam sistem power steering sebagai wadah penampung minyak power steering. Nah, cairan ini nantinya digunakan untuk menghasilkan tekanan hidrolik yang diperlukan dalam membantu pergerakan roda kemudi. Dengan keberadaan reservoir tank ini, suplai cairan hidrolik tetap terjaga dan sistem kemudi dapat bekerja secara optimal. Teman, ini untuk komponen selanjutnya ada pompa power steering. Ini pompa power steering ini berperan sebagai komponen utama dalam menghasilkan tekanan hidrolik pada sistem kemudi. Nah, tekanan ini dihasilkan melalui proses pemompaan yang terjadi dalam pompa. Pompa power steering ini biasanya digerakkan oleh power angle. Nah, ini di sini digerakkan sama motor listrik ya teman-teman. Ini kan cuma didrainase di sebelah bahan. Nah, melalui sambungan polifiber ini. Umumnya jenis pompa yang digunakan adalah pompa tipe fan yang terkenal lebih efisien dalam menjaga aliran cairan hidrolik dan tetap stabil selama kendaraan beroperasi. Seperti itu. Ya teman-teman, ini selanjutnya ada komponen power steering hoses atau selang power steering. Selang ini pada power steering berfungsi untuk mengalirkan minyak power steering baik dalam kondisi tekanan tinggi maupun tekanan rendah. Nah, ini kan ada dua selang. Di sini tuh dibedakan, ada selang tekanan tinggi dan ada selang tekanan rendah. Nah, untuk selang tekanan tinggi ini bertugas menyalurkan cairan dari pompa menuju ke steering gear. Ini guna untuk memberikan tekanan hidrolik yang depan. Kemudian yang kedua ini ada selang tekanan rendah. Ini berfungsi mengembalikan cairan dari steering gear kembali ke reservoir tank. Seperti itu teman-teman. Ini agar tidak dapat digunakan kembali dalam siklus kemudi. Oke teman-teman, ini selanjutnya ada komponen power rack and steering pinion grip atau steering rack. Nah, ini dalam sistem kemudi kendaraan ini terdapat komponen penting ini ya, untuk mengarahkan roda depan, yaitu steering gearbox. Nah, komponen ini berfungsi mengubah putaran roda kemudi menjadi gerakan kendaraan dan dapat berbelok sesuai keinginan pengemudi. Nah, salah satu jenis steering gearbox yang paling banyak digunakan pada mobil modern adalah tipe rack and pinion.
Tipe itu terkenal karena desainnya yang sederhana, ringan, dan mampu memberikan respons kemudi yang lebih presisi. Untuk cara kerja ini cukup sederhana. Ketika pengemudi memutar roda kemudi, itu ya, roda kemudi sebelah situ. Kemudian poros kemudi akan memutar roda gigi kecil yang disebut pinion. Ini ya teman-teman. Nah, pinion ini kemudian menggerakkan batang bergigi lurus yang disebut rack. Gerakan linear ini dari rack akan diteruskan ke roda depan melalui sistem tirot. Ini ya teman-teman. Ini sistem tirotnya sebelah kanan dan kiri, sehingga roda ini dapat berbelok ke kiri atau ke kanan. Nah, untuk kelebihan utamanya dari sistem rack and pinion ini terletak pada kemampuannya yang memberikan umpan balik langsung ke pengemudi. Ini juga membuat pengalaman berkendara menjadi lebih stabil dan nyaman. Seperti itu teman-teman. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ada penjelasan berbagai komponen. Mungkin yang pertama sudah ada penjelasan fungsinya. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjut sesi penjelasan tentang siklus, bagaimana cara kerja power steering ini, melihat fluidanya bagaimana. Nah, kalau kita melihat secara langsung seperti ini kan tidak kelihatan. Nah, nanti dari saya akan menyediakan animasinya beserta penjelasan mengenai siklus-siklus dari power steering ini, terutama power steering. Pada prinsipnya, sistem power steering hidrolik bekerja dengan memanfaatkan tekanan oli atau tekanan hidrolik untuk membantu pengemudi dalam memutar roda kemudi. Tekanan ini dihasilkan oleh pompa hidrolik yang digerakkan oleh mesin kendaraan. Oli bertekanan kemudian dialirkan ke dalam ruang piston yang terdapat di dalam steering rack. Ketika pengemudi memutar kemudi, oli bertekanan akan mendorong piston ke arah yang sesuai, sehingga membantu menggerakkan roda kendaraan dengan lebih ringan. Dengan adanya bantuan dari tekanan hidrolik ini, beban yang harus ditanggung pengemudi saat memutar kemudi menjadi jauh lebih kecil, terutama saat kendaraan dalam kondisi diam atau berjalan pada kecepatan rendah. Teknologi ini sangat berguna untuk meningkatkan kenyamanan berkendara, terutama pada kendaraan berukuran besar atau saat manuver parkir. Meski kini mulai banyak kendaraan yang beralih ke sistem elektrik power steering, sistem hidrolik tetap digunakan pada berbagai jenis kendaraan karena daya dorongnya yang kuat dan respon yang konsisten. Jadi seperti itu teman-teman, untuk penjelasan dari sistem power steering hidrolik. Yang pertama, izin saya untuk menunjukkan mengulas dari yang pertama. Dari yang pertama saya sudah menjelaskan fungsi dari sistem power steering hidrolik, kemudian fungsi komponen, kemudian ada juga fungsi siklus dari power steering hidrolik. Itu sudah saya sediakan animasinya. Nah, untuk yang terakhir ini saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan kepada Bapak dosen serta dosen saya ucapkan terima kasih atas tugas yang sudah diberikan kepada saya. Untuk presentasi saya cukupkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.